Shalom warga kerajaan, Tuhan itu adalah guru yang sangat baik. Sebelum mereka yaitu dipersiapkan untuk menghadapi orang-orang Kanaan, mereka sudah dilatih di padang belantara. Dan kalau mereka sekarang melintasi sungai Yordan tidak terlalu lebar lah. Tidak seperti Bengawan Solo begitu. Ataupun sungai-sungai di Kalimantan. Karena mereka sudah pernah diselamatkan lewat laut Teberau, Yamsuf. Maka sungai Yordan kecil. Masa-masa seperti sekarang ingat apa yang Tuhan perbuat pada masa-masa yang lampau. Keselamatan itu mujizat terbesar dalam hidup kita. Kalau Anda sudah menerima itu, yang lain jadi kecil saja. Di dalam Yosua 3 ayat 5, Yosua berkata pada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok, waktunya Tuhan nih, Tuhan YHWH akan melakukan wondrous things among you. Mujizat-mujizat supaya bangsa-bangsa yang kamu datang itu tahu di antara kita ada Tuhan. The power of sanctification. Apa artinya menguduskan? Kadas di situ artinya to set apart. Yaitu seperti mic ini khusus untuk para pembicara. Tidak bisa dipakai oleh yang lain. Demikian juga itu artinya set apart. Kuduskan dirimu. Mumpung kita di rumah, mari kita bersih-bersih rumah, bersih-bersih hati, bersih-bersih pikiran. Sebab ada hubungan antara mujizat dengan menguduskan diri. Tuhan itu menolong orang benar. Tuhan melindungi orang-orang benar. Dan Tuhan mendengar seruan orang-orang benar. Mari kita menguduskan diri kita. Dan besok Tuhan akan melakukan wondrous things among you. Among me, among us, di antara kita semua. Dan kita sudah mendengar apa yang Tuhan kerjakan kepada Bapak Pendeta Roni. Dokter mengatakan kasusmu ini sangat berat. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sembuh sempurna. Dan bahkan dia telepon saya, Pak, kan sekarang saya kebal. Saya akan keliling ke orang-orang yang sakit untuk mendoakan mereka. Itu anak Tuhan, saudara ya. Saudara yang kasih Tuhan. Kemudian di dalam Yosua pasal yang kelima tentang sungai Yordan, saya cuma mau singgung sedikit saja. Ketika sungai Yordan itu terputus, airnya masih mengalir. Kenapa? Yang dibendung itu 30 km dari tempat penyeberangan. Jadi masih ada waktu yang lama, air itu masih mengalir dengan derasnya. Demikian juga saat ini. Ada orang berkata, kalau kamu berkata diam teduhlah dan tidak terjadi, kamu nabi palsu. Tidak, karena ada waktu. Kita lihat saja, buktinya sekarang di Jakarta, jumlah peningkatan yang terkena COVID-19 itu sudah menurun, saudara. Kita harus percaya bahwa Tuhan kita pegang kendali. Tetapi yang menarik dalam Yosua 5. Yosua 5 sebelum yaitu peperangan menghadapi benteng Jericho yang luar biasa. Tuhan berkata, sunatlah bangsa ini untuk kedua kalinya. Artinya masih banyak yang mereka dilahirkan di padang belantara. Sebab dari lebih 2 juta bangsa Israel, 600.000 laki-laki yang sanggup menyandang pedang. Cuma 2 yang bisa masuk ke tanah perjanjian. 1 dari 1 juta. Very few. Hati-hati saudaraku. Sebab ada kuasa dalam kekudusan. Orang tidak percaya akan mati di padang belantara. Dan perhatikan bagaimana Tuhan berkata sunat. Sunatnya pakai pisau batu. Tuhan ini kadang-kadang caranya aneh, saudara. Kenapa ada pisau dari baja aja? Kok dari batu? Tetapi itu Tuhan hanya harus punya bangsa yang kudus. Sebelum imamat rajani harus ada imamat kudus. Dan apa yang terjadi, mereka mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Dan pertama kali mereka merayakan Pesah, merayakan Paskah. Ada kuasa di dalam memperingati kematian Tuhan Yesus. God bless you warga kerajaan. The power of sanctification. Sanctify yourself, for tomorrow the Lord will do wonders, miracles among you. God bless you. Kami bersyukur Tuhan. Kami ada semua karena kemurahan-Mu. Kami mau naikkan pujian kami. Tanda kami bersyukur kepada Tuhan. Segala puji bagi-Mu, segala hormat hanya Kau yang layak. Terima kasih Kau yang layak. Kau sekali Dan hatiku kan bersyukur
dan mulutku kan memuji Kau yang layak ku tinggikan, namamu berkuasa. Ku bawa kepadamu segala pujianku. Ku bermazmur bagimu, Kau yang layak terima kemuliaan. Dan kini ku bawa hatiku untuk memuliakan kerajaan-Mu Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, Engkau yang layak terima kemuliaan. Ku bermazmur kepadamu, segala pujian sampai selamanya. Ku bawa kepadamu segala pujianku. Ku bermazmur bagimu, Kau yang layak terima kemuliaan. Dan kini ku bawa hatiku untuk memuliakan kerajaan-Mu Tuhan. Bersyukur kepadamu, Engkau yang layak terima kemuliaan. Ku bermazmur kepadamu, segala pujian sampai selamanya. Ku bersyukur kepadamu, Engkau yang layak terima kemuliaan. Ku bermazmur kepadamu, segala pujian sampai selamanya. Ku bersyukur kepadamu, Kau yang layak, Engkau yang layak terima kemuliaan. Ku bermazmur kepadamu, segala pujian sampai selamanya. Segala pujian sampai selamanya. Segala pujian sampai selamanya. Segala pujian selamanya. Segala pujian bagimu.
kami bersyukur, kami bersyukur. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi mengatasi lagi kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi lagi kemuliaan-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Ku agungkan Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Kami agungkan namamu, agungkan Yesus Raja, Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Oh, ku agungkan Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Tinggikan namanya, ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Inilah yang ku renungkan
setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kami mau bawa bangsa kami. Ya Yesus. Kami tahu bangsa ini dalam genggaman tangan Tuhan. Amin. Kami rindu melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dalam nama Yesus. Kami percaya para pemimpin kami dari presiden sampai jajarannya yang paling bawah sekalipun di setiap daerah yang ada. Tuhan, kiranya Engkau berperkara atas setiap mereka. Dalam nama Yesus. Kami berdoa biar kiranya Tuhan, apa yang sedang terjadi, krisis yang sedang melanda di bangsa ini, Tuhan Engkau tolong untuk setiap anak-anak-Mu bisa melaluinya. Biar kiranya setiap gereja Tuhan boleh bergandengan tangan dan bersatu. Berdoa minta kesejahteraan kota dinyatakan di setiap kota, di setiap daerah yang ada. Dan kami katakan shalom atas Indonesia. Kami katakan damai sejahtera turun atas bangsa ini. Dalam nama Yesus. Biar namamu ditinggikan atas bangsa kami. Kau segalanya. Ya Yesus, Kau berkuasa. Nyatakan kehendak-Mu agar setiap pulau-pulau bernyanyi, Amin. bermasmur, dan nama Tuhan dinyatakan. Yes, dalam nama Biar kuasa-Mu dicurahkan. Engkau dimuliakan Tuhan. Kami lihat keselamatan Yes, amin. kan terjadi. Amin, dalam nama Yesus. Bagi Amin. bangsa ini. Yes, haleluya, Engkau dahsyat. Sebab darah Yesus, sebab darah Yesus dinyatakan atas Indonesia. Haleluya. Ya Yesus, Kami percaya ku percaya. tuaian kan segera terjadi. Amin, dalam nama Yesus. Engkau akan menolong umat-Mu Ya Yesus. yang percaya kepadamu. Haleluya. Untuk iman kami tetap kuat Amin. menghadapi semuanya. Sebab Kau berdiam dalam kami, dan kuasa itu dinyatakan. Ya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Haleluya. We feel your presence, oh Lord. Who is like you, Lord, in all the earth? We proclaim matchless love and beauty, endless world. Nothing in this world can satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry.
Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty, endless worth. Nothing in this world can satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. 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 So we sing, oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven Jesus. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Nothing in this world can satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Nothing in this world can satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Jesus, you're the cup that won't run dry. Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Oh Jesus. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. You hold my world in your hand.
You hold my world in your hand, and I am amazed at your love. I am amazed that you love me. You hold my world in your hand. You hold my world in your hand, and I'm not afraid. My world is safe in your hand. Oh, you hold my world in your hand. You hold my world in your hand, and I am amazed at your love. I am amazed that you love me. You hold my world in your hand. You hold my world in your hand, and I'm not afraid. My world is safe in your hand. Oh, you hold my world in your hand. You hold my world in your hand, and I'm not afraid at your love. Yes, Lord. I am amazed that you love me. You hold my world in your hand. You hold my world in your hand, and I'm not afraid. My world is safe in your hand. Oh, in your hand. We worship you in your hand. In your hand. My life is in your I'm not hand. afraid, And because I'm you not afraid. hold My word is safe. My word is safe. My word is safe in your hand. In your hand. In your hand. My word is safe. Yarara Shakina Malabo. You are awesome, Lord. We love you, Jesus. We love you, Lord. Thank you. Thank you, Jesus. Oh, we worship you. Oh, we worship you. And I worship you. Oh, All of my soul we worship you. you hold my world in your hand. Amen. You hold my world in your hand, and I am amazed at your love. I am amazed that you love me. You hold my world in your hand. You hold my world in your hand, and I'm not afraid. My world is safe in your hand. Oh,
Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan Anda warga kerajaan yang ada di rumah Anda masing-masing. Tema bulan ini adalah untuk gereja kita adalah kolaborasi. Sebab itu kita siapkan hati bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan dan kita akan mulai lebih dulu di dalam doa. Bapa Sorgawi, dalam nama Yesus Kristus, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak-Mu atas setiap kami, di rumah kami masing-masing, di bumi ini seperti di sorga. Nyatakanlah dirimu lewat firman-Mu, karena firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami, serta terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang bila kami renungkan, akan membuat kami bertindak hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sehingga dengan demikian perjalanan kami akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dibuat Tuhan menjadi beruntung. Kami percaya bahwa langit, bumi dan segala kemuliaan yang dibangun manusia tidak kekal dan akan segera berlalu. Tetapi satu hal yang pasti, perkataanmu, firmanmu tidak mungkin akan berlalu melainkan kekal sampai selama-lamanya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Warga kerajaan, kata kolaborasi, kalau kita perhatikan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sesungguhnya adalah kolaborasi itu kerjasama untuk menghasilkan karya tertentu. Perhatikan dua kata kunci yaitu kerjasama dan ada buah karya tertentu yang akan dihasilkan. Karena memang manusia tidak akan mungkin bisa hidup sendirian. Manusia disebut sebagai makhluk sosial. Ketika saya 16 hari terbaring di rumah sakit karena virus COVID-19 itu. Ada seorang dokter yang sesudah itu memberitahukan, kalau saya tidak melakukan upaya untuk bisa melawan segala bentuk kesendirian, perasaan yang tidak enak, selain melawan penyakit itu, maka lebih daripada 14 hari ketika seseorang sendiri di tengah keadaan yang sakit seperti itu bisa menimbulkan stres dan selepas itu akan menjadi depresi. Makanya jangan heran kalau Anda lihat di berita-berita sekarang ada rumah sakit jiwa sekarang disiapkan juga untuk pasien-pasien yang sedang menderita karena virus COVID-19 ini. Mereka mengalami stres dan bahkan depresi. Kenapa? Karena memang tidak bisa dikunjungi. Yang datang hanya tim medis dan itu pun harus pakai APD yang lengkap seperti itu. Tidak bisa berlama-lama. Banyak orang stres di rumah sakit atau bahkan di rumah sakit. Karena ketika dalam kesendirian dan tanpa ada orang lain. Mari kita lihat di dalam kenyataan sehari-hari. Kuda kalau dia sendiri menarik satu benda, satu barang, dia hanya mampu bisa menarik 250 kilo. Tetapi kalau ada dua kuda bersama-sama menarik satu barang, maka mereka sanggup melakukannya, menarik barang 6.500 kilogram. Kurang lebih ada 26 kali lipat ketika dikerjakan dibanding satu kuda dengan dua kuda. Kita lihat firman Tuhan bagaimana kita akan tunjukkan bahwa Tuhan kita pun Bapa, Putra dan Roh Kudus berkolaborasi ketika dia menciptakan manusia di Taman Eden. Dalam Kejadian 1:26 di sana dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan atas burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Perhatikan baik-baik. Dikatakan let us make man in our own image and our own likeness. Marilah kita, perhatikan kata kita di situ. Bapa, Putra, Roh Kudus berkolaborasi menciptakan manusia. Ada buah karya yang dihasilkan. Yaitu jadilah manusia, jadilah saudara dan saya. Maka itu kita kata kunci yang luar biasa itu us, kita.
Ini menggambarkan tentang betapa pentingnya berkolaborasi untuk menghasilkan suatu karya yang luar biasa. Marilah kita jemaat meneladani Tuhan kita yang berkolaborasi. Makanya dia menciptakan manusia. Yang gak mungkin manusia itu hidup sendiri. Karena kita dicipta serupa segambar dengan dia. Kita punya nature yang sama seperti dengan Tuhan itu sendiri. Yaitu nature salah satunya Tuhan itu suka sekali berkolaborasi. Bahkan ketika dia ciptakan saudara dan saya, dia ingin kita jadi partnernya. Ingat John Wesley pernah berkata, without God man cannot, without man God will not. Tanpa Tuhan kita gak bisa buat apa-apa. Tapi tanpa manusia Tuhan juga tidak akan melakukan sesuatu. Sebab itu perlu ada kolaborasi. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sebagai makhluk sosial, maka kita harus meneladani Tuhan. Yang memang Tuhan itu mau kita berkolaborasi. Saya akan bagikan kepada Anda semua di sini tentang prinsip-prinsip. Bagaimana kita bisa bekerja sama menghasilkan buah karya yang luar biasa. Dan tentunya bukan sekedar menghasilkan buah karya. Tapi kolaborasi yang kita bangun itu bisa berdampak luar biasa. Kita lihat tadi penciptaan manusia. Tuhan menciptakan manusia dengan berkolaborasi. Ya, bahkan Tuhan bilang begini, ketika cuma Adam saja yang diciptakan. Tuhan berkata begini, it's not good for man to be alone. Gak baik loh kalau laki-laki itu sendirian. Lalu diciptakanlah pasangannya, yaitu Hawa. Supaya apa? Sebab Adam maksud saya hanya bisa berkolaborasi dengan maksimal kalau dengan sesama jenisnya. Yaitu manusia. Dia tidak akan bisa berkolaborasi dengan maksimal kalau dengan binatang. Maka itu diciptakanlah manusia yang lain, yaitu Hawa. Kita akan melihat prinsip-prinsip yang membuat kolaborasi yang dibangun itu memiliki dampak yang luar biasa. Yang pertama, kita lihat firman Tuhan, yaitu prinsip yang pertama, bersepakat. Bagaimana kita bisa bersepakat? Coba lihat ayatnya di dalam Matius pasal 18 ayat 19. Di sana dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga. Perhatikan kata ini. Sepakat, lalu Tuhan bilang meminta apapun juga. Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Anda bisa lihat sekali. Betapa Tuhan Yesus menjamin ketika ada kesepakatan, maka permintaan apapun loh, tentunya permintaan yang sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan menjamin minta apa saja, maka Bapa di sorga akan mengabulkannya. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Kita melihat hari-hari ini data-data menunjukkan, informasi menunjukkan bagaimana mereka yang di negara-negara di luar sana yang pernah mengalami lockdown. Mereka justru keluarga-keluarga banyak terjadi KDRT. Bahkan tuntutan perceraian meningkat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, seharusnya ketika lockdown atau PSBB seperti ini, kita keluarga berkumpul bersama-sama. Disitulah sebetulnya dasar-dasar daripada kerjasama kolaborasi keluarga itu diwujudkan. Karena Mazmur 133 mengatakan bahwa kalau satu keluarga berdiam dengan rukun, Tuhan menjanjikan, ke sana aku akan perintahkan berkat-berkat serta kehidupan untuk selama-lamanya. Betapa pentingnya kolaborasi. Kita mulai dari mana? Ayat ini berbicara tentang salah satunya keluarga. Jika 2-3 orang berkumpul dalam namaku dan bersepakat. Saya berpesan buat keluarga-keluarga yang ada di rumah, ya, Anda seringkali hanya ketemu dengan anggota keluarga saja. Nikmati itu. Ya, saya tinggal di sebuah apartemen dan apartemen kami tidak besar dan kami pakai istilah tipe L4. Apa itu? Lu lagi gitu ya. Tapi yang membuat saya dengan istri saya bisa betah menikmati keadaan itu adalah karena menjaga hati untuk senantiasa
bersepakat. Mengapa orang bisa bersepakat? Perhatikan baik-baik. Ketika orang mempunyai tujuan yang sama. Memiliki sasaran yang sama. Memiliki destiny yang sama. Maka kesepakatan bisa dibangun. Tuhan berkata tadi bahwa Tuhan menciptakan manusia serupa segambar. Sebetulnya itulah destiny kita. Sekaligus destination kita. Tujuan hidup kita. Apa itu? Keserupaan dengan Tuhan. Christ likeness. Imago Dei, imago Christi. Itulah tujuan bagi setiap kita seharusnya. Dan bukan kekayaan, bukan popularitas, bukan nama besar. Itu semua hanya stepping stones. Itu langkah atau pijakan, batu pijakan untuk keseberang sungai yang sana. Sebab itu perhatikan apalagi di masa-masa seperti ini. Ya, Anda bisa lihat bukankah 1 Timotius 6 jelas. Dan itu benar adanya. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Saudaraku dikasih Tuhan. Saya beberapa waktu lalu ada satu jemaat yang meminta saya untuk membimbing mereka dalam cell group. Ya, yang ikut tidak banyak. Hanya beberapa orang. Lalu kemudian kita pakai Zoom. Dan itu ada di Bogor ya. Mereka adalah calon jemaat kita nanti yang ada di Bogor. Dan ketika selesai saya menyampaikan sharing firman Tuhan. Lalu mendoakan mereka. Dan setelah itu saya memberkati mereka dan kita sudahi pertemuan komsel kecil lewat Zoom. Yang mengejutkan buat saya di tengah-tengah situasi seperti ini. Tiba-tiba salah satu daripada mereka mentransfer berkat kepada saya. Berkatnya tidak besar, tapi di masa seperti ini betapa itu berarti sekali. 500.000 rupiah. Tapi di masa seperti ini angka 500.000 itu berarti sekali. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Kita mau belanja apa sekarang? Kalau bukan kita perlu cari makanan. Cari yang makanan bergizi, vitamin dan sebagainya. Saudara aku dikasih Tuhan. Tetapi ketika kita menerima dengan penuh ucapan syukur. Wow. Ya, Tuhan itu pemelihara yang luar biasa. Tapi harus dimulai dengan apa? Kesepakatan dengan tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas itu adalah jikalau kita sama-sama mengerti bahwa kita hidup harus memiliki tujuan yang pasti. Keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita evaluasi justru dalam stay at home. Kita renungkan baik-baik. Bagaimana dengan pekerjaan kita. Bagaimana dengan bisnis kita. Bagaimana dengan keluarga kita. Apakah berjalan pada tujuan yang tepat. Yaitu keserupaan dengan Kristus. Dan kalau ada penyimpangan di sana. Ini saatnya kita memperbaiki lagi mezbah. Ini saatnya kita kembali kepada tujuan rel kehidupan kita. Dan ketika kita bersepakat. Karena kita mengikuti tujuan keserupaan dengan Tuhan. Tuhan berkata bahwa apapun yang mereka minta. Bapa akan memberikannya kepada mereka. Bukankah itu yang luar biasa? Jadi ingat baik-baik. Harus ada kesepakatan. Bersepakat. Yang kedua, prinsip yang kedua. Yang membuat kolaborasi. Mempunyai dampak yang luar biasa adalah. Dikatakan dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini? 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan. Tuhan berkata, aku ada di tengah-tengah mereka. Jesus must be the center of our life. Yesus harus menjadi pusat dari kehidupan kita. Yesus mengambil posisi tadi di tengah-tengah. Ketika murid-murid ketakutan waktu Yesus bangkit itu, mereka mendengar kabar, ada yang percaya, ada yang tidak percaya bahwa dia sudah bangkit. Mereka berkumpul di satu ruangan dalam keadaan takut. Tiba-tiba dalam Yohanes pasal 20, Yesus menampakkan diri
dan tepat di tengah-tengah mereka. Firman Tuhan mengatakan, ya, Anda yang khawatir hari-hari ini, Anda yang sedang ketakutan, kok nggak selesai-selesai sih rasanya pandemi ini, kok malah jumlahnya bertambah atau bagaimana, ada rasa kok pekerjaan terganggu dan semuanya. Anda yang gundah gulana, Anda yang mulai stres bahkan ke arah depresi, mari saya beritahu, Yesuslah yang harus menjadi center, pusat dari segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita. Ketika kita mengizinkan Yesus menjadi pusat, itu artinya kita sedang mengizinkan dia menjadi prioritas utama di dalam diri kita. Ya, bukan cuma sekedar prioritas, tapi must be our top priority. Prioritas puncak dalam hidup kita, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Alkitab mengatakan, dan Yesus yang berkata dalam Matius 6 ayat 33. Dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, nah ini di ayat yang ke-34. Janganlah kamu khawatir akan hari besok. Wow. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Beberapa hari lalu saya membuat pertemuan dengan Zoom dengan seluruh gembala-gembala satelit se-Jabodetabek. Ya, saya mulai pertemuan itu selain mulai dengan doa, kita mulai dengan saya tanyakan satu-satu kepada mereka. Bagaimana ketika masa pandemi ini? Apa yang kalian alami? Karena pasti saudaraku tidak bisa dipungkiri bahwa penerimaan keuangan gereja mengalami penurunan yang luar biasa. Bahkan ada beberapa gembala satelit yang memiliki jenis usaha tertentu, ya, dan praktis harus ditutup. Dan apa yang terjadi? Saya bersyukur kepada Tuhan, satu persatu mereka pada bercerita bahwa ada aja. Nah ini dia, Tuhan itu, Yesus itu ada aja. Ya ada yang sampai kami tidak tahu ini makanan dikirim oleh siapa, tiada henti-hentinya. Dan semuanya saudaraku mengakui bahwa ada aja. Ya, haleluya. Penerimaan gereja boleh berkurang, tapi bagi kita yang takut Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, ada jaminan pemeliharaan yang luar biasa. Sebab pengharapan kita bukan pada manusia ataupun kekayaan, uang. Ya, apalagi kita mendewakan orang kaya. Tidak, pengharapan kita adalah hanya Yesus Kristus Tuhan. Sebab tanpa Yesus tentu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Selagi kita menempel, ranting kita menempel di pokok anggur itu, yaitu Yesus sendiri, kita pasti dipelihara dan diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Sebab itu jangan khawatir. Kesusahan sehari cukup sehari. Kesusahan besok punya kesusahannya sendiri. Itu bisa terjadi kenapa? Kalau kita menempatkan Yesus jadi pusat. Kalau kita memprioritaskan kerajaan Allah serta kebenarannya. Tuhan berjanji semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dalam terjemahan bahasa yang lain, dalam kata Yunani, kata ditambahkan ini mengandung pengertian kayak ada sesuatu yang dilemparkan kepada kita. Anda bisa bayangkan ya, kalau Anda nonton Sri Mulat atau apa, saya pernah menyaksikan dalam panggung-panggung tertentu. Kalau pemainnya itu bisa membuat orang tertawa menyenangkan, mereka dilempari uang. Ya, bahkan ada yang datang ke depan ngasih uang apa semua gitu. Ya, saya bisa bayangkan kalau kita punya prioritas nomor satu kerajaan Allah serta kebenaran, kita nomor satukan Kristus jadi pusat dari segala sesuatu. Tuhan berjanji semuanya akan ditambahkan. Di tengah keadaan seperti ini ada aja pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan. Burung di udara dipelihara. Apalagi kita warga kerajaan, putra putri dari raja di atas segala raja. Amin. Sebab itu mari kuatkan teguhkan hati saudara. Dan mari kita terus mendalami kebenaran firman Tuhan. Kita belajar menghasilkan kolaborasi yang berdampak. Pertama, harus ada kesepakatan. Yang kedua, Yesus must be the center of all things. Kita naikkan satu pujian
Jesus be the center of my life. Dan saya ajak saudara untuk nyanyi lagu ini sambil buat pengakuan. Ya, hanya Yesus yang menjadi pusat atas kehidupan kita. Jesus at the center of it all. Nyanyikan. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, Jesus be the center. Everything revolves around you. Jesus, you from my heart, katakan, from my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about, from my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Katakan, Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it's always been you, Jesus. Jesus, panggil namanya Jesus. Jesus, you're the center of my life. Haleluya. Mari kita lanjutkan. Bagaimana supaya berkolaborasi yang membawa dampak yang luar biasa. Yang berikutnya kita akan membaca di dalam Amos 3 ayat yang ketiga. Firman Tuhan mengatakan, berjalankah orang bersama-sama jika mereka belum berjanji. Apa makna daripada kebenaran ini? Kita tidak akan mungkin bisa berkolaborasi apalagi membawa dampak kalau tidak memiliki apa yang disebut dengan komitmen. Betapa pentingnya pegang komitmen. Dan ini tentunya saya arahkan dimulai dari keluarga lebih dulu. Bagaimana pernikahan dibangun dan bisa bertahan, bahkan bisa mampu mengatasi badai hidup kalau punya komitmen dengan baik. Ikatan perjanjian. Dalam bahasa Inggris kata janji ada 3 level. Yang pertama yang paling rendah adalah promise. Itu janji biasa. Dan janji biasa ini boleh batal asal ada alasan yang kuat. Misalnya saudaraku dikasih Tuhan, saya berjanji kepada Anda untuk mengunjungi keluarga Anda. Dan kita sudah deal jamnya, harinya. Tapi tiba-tiba saudaraku, ada saudara kita yang lain tiba-tiba emergency, minta didoakan di rumah sakit. Sehingga saya harus memberitahu kepada saudara bahwa sorry, aku gak bisa datang karena ada saudara kita yang lain butuh didoakan sedang emergency. Ya, ada di rumah sakit. Tentu saudara akan memahami saya dan saudara akan berkata, oh silakan Pak Roni doakan lebih dulu orang sakit. Ya, dan Anda tentu tidak akan marah kepada saya karena saya punya alasan yang kuat. Itulah promise. Boleh dibatalkan karena ada alasan yang kuat. Tapi yang kedua, itu yang disebut dengan level yang lebih tinggi, komitmen. Kata komitmen itu mengandung unsur vow, sumpah. Ya, ini perjanjian yang tidak boleh batal. Dan perjanjian inilah perjanjian yang kita biasa bangun dalam pernikahan kita.
Saya hanya mau ingatkan kepada para suami istri yang ada di tengah keadaan ini, kita sekarang sering di rumah ya. Jangan ngomong ya, lu lagi. No, justru disinilah kita mengingat lagi tentang bagaimana perjanjian yang pernah kita buat. Bukankah kita saling berjanji bahwa aku akan mencintai kamu dalam keadaan apapun. Lihat itu, keadaan waktu kaya, miskin, sehat, sakit, senang, susah, semua situasi. Dan kita berjanji itu bukan sekedar berjanji di hadapan pendeta, hamba Tuhan. Tapi di hadapan Tuhan. Level yang ketiga, komitmen yang paling tinggi ada namanya covenant. Itulah perjanjian Tuhan kepada kita manusia. Dan ini perjanjian kekal. Oleh sebab itu di gereja kita seringkali pemberkatan nikah selalu kita barengi pula dengan perjamuan kudus. Kenapa perlu perjamuan kudus? Karena mengingatkan kepada suami istri bahwa ada perjanjian kekal yang Tuhan mau nyatakan di tengah-tengah keluarga kita. Ada covenant. Oleh sebab itu bagaimana bisa berkolaborasi? Pegang komitmen. Ya, mengalami stay at home. Nikmati saja. Seperti iklan berkata di luar sana, enjoy aja. Sebab stay at home sebetulnya itu alkitabiah. Kata home sendiri kan dalam bahasa Ibrani itu bait. Nah kata bait yang sama juga diterjemahkan selain rumah itu juga family. Sebab kata bait family itu the place you can feel your home. Home sweet home. Home blessed home. Tapi juga diterjemahkan sebagai the place that you can find your spot. Hot spot. Ya, di mana hubungan-hubungan dipulihkan. Sehingga nggak terjadi blank spot, blind spot, apalagi lemot di dalam keluarga kita. Kita nikmati. Itu yang kami rasakan di rumah saya dan istri saya. Jadi kayak bulan madu. Ya, bayangkan saudaraku 16 hari di rumah sakit. Nggak boleh dikunjungi. Setelah itu boleh pulang ke rumah. Itu pun ditambah 14 hari isolasi mandiri. Total 30 hari. Saya nggak boleh bersama dengan istri saya. Makanya jangan heran ketika dites oleh dokter yang terakhir. Baik itu rapid test, PCR, swab maupun CT thorax. Ketika dokter bilang, puji Tuhan Pak Roni sembuh dan tidak menular lagi. Lalu dibikin surat keterangan dan sebagainya. Pertanyaan pertama kami kepada dokter gini. Dokter boleh enggak kami sama-sama satu kamar lagi saudaraku. Dokter langsung bilang, oh boleh. Wah itu dia berkata, haleluya. Butuh berkolaborasi lagi saudaraku ya. Nah coba kita menikmati betapa indahnya stay at home ini. Dan disitulah saya dengan istri saya mulai sama-sama memperbaiki mezbah. Saya datang kepada dia merendahkan diri. Saya juga akui masih ada egoisnya. Istri saya juga datang kepada saya untuk melakukan pengakuan. Kita membuka semua kelemahan-kelemahan kita. Seperti Yakobus 5 ayat 16 itu. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Wow. Ya, saya yakin kalau ini dikerjakan oleh keluarga-keluarga di masa stay at home seperti ini kesempatan karena sering ketemu di rumah. Maka kita saling mengaku kesalahan kita satu sama lain. Lalu kita saling mendoakan artinya bangun mezbah. Sembuh ini berbicara sembuh pulih kita. Mengalami restorasi. Baru ayat yang ke B Yakobus 5 ayat 16 berkata. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tuh lihat itu dia. Ya doa kita orang Surabaya bilang mandi. Sakti. Kenapa dibilang sangat besar kuasanya. Dan itu yang kami alami. Ya, stay at home. Kita ini juga mengalami begini. Tahu-tahu ada kiriman makanan. Ini dari siapa ini? Tahu-tahu ada kiriman buah-buahan. Astaga, ada orang kirim buah gak tanggung-tanggung 4 dus. Isi rumah kami cuma 3 orang. 4 dus gede-gede ini gimana? Ya akhirnya kita harus bagi-bagi. Dan Anda bisa lihat sekali bagaimana pemeliharaan Tuhan. Stay at home. Saudaraku dikasih Tuhan. Tapi
harus ada komitmen. Anda dalam doing business pun, Anda membangun investasi, kerjasama bisnis, harus saling pegang komitmen. Apa yang membuat penelitian di Amerika bahwa kenapa orang bisa berhasil bisnis di Amerika? Saya ambil daripada tulisan daripada John Maxwell dalam salah satu bukunya yaitu Equip, di mana dia melihat ada penelitian kenapa orang bisa sukses bisnis di Amerika. Saudaraku, 5% disebabkan karena yang disebut availability-nya. Itulah yang disebut dengan ketersediaannya. 5% adaptability-nya, kemampuan beradaptasinya. Lalu kemudian 10% itu adalah experience-nya, ya, pengalamannya. Lalu kemudian 20% berikutnya skill-nya, keterampilannya, itu 30% ya total semua. 70% menyumbang keberhasilan orang bisnis di Amerika. Kenapa? Attitude-nya, sikapnya, karakternya. Maksudnya apa salah satunya di dalam unsur attitude ini? Orang-orang yang pegang komitmen dengan baik. Pegang perjanjian, pegang janji dengan baik. Itu langkah menuju kepada sukses dalam bisnis. Itu penelitian yang ada di Amerika. Saya percaya di Indonesia sama. Anda perlu pegang komitmen. Alkitab mengatakan bahwa orang benar itu pegang janji walaupun rugi. Kenapa? Karena nilai integritas di sini perlu ditegakkan. Dan ketika pegang komitmen, Amos menjelaskan, justru kalau kita sudah berjanji sama-sama, maka berjalan bersama-sama itu, ya, ada kesepakatan, ada kesamaan tujuan, pasti akan tercapai. Yang berikutnya, yang poin yang terakhir, bagaimana kita bisa menghasilkan kolaborasi yang berdampak adalah nomor 4. Kita lihat di Kisah Rasul 4 ayat yang ke-32. Di sana dikatakan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Anda perhatikan baik-baik. Kita lihat di sini prinsip yang berikutnya adalah harus ada sehati dan sejiwa. Ketika ada kesehatian dan sejiwa, maka pasti kerjasama yang dibangun mulai dari pihak keluarga yang kecil, komunitas terkecil, bahkan keluar pun itu pasti akan membawa dampak yang luar biasa. Warga kerajaan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk mengerti bahwa setiap kita, manusia itu memiliki 3 dimensi. Dimensi tubuh, dimensi jiwa, dan dimensi roh. Nah, manusia kita yang sesungguhnya, the real us is our spirit, roh kita. Ya, manusia yang di dalam sini. Dan saudaraku dikasih Tuhan, kita adalah makhluk roh yang memiliki jiwa tapi tinggal di dalam tubuh. Nah, banyak keluarga-keluarga cuma dimensi tubuh yang bersatu karena memang setelah pemberkatan nikah tentunya maka menjadi suami istri boleh berhubungan seks. Ya, satu tubuh. Ya, terus juga ditekankan pentingnya satu hati. Ini bicara tentang apa? Bicara sehati, bicara tentang satu roh. Satu baptisan, demikian Alkitab mengajarkannya. Tapi jangan lupa perlu sejiwa. Di dalam jiwa ada pikiran, ada perasaan, ada kemauan. Dan seringkali konflik dalam rumah tangga itu terjadi karena ketidaksejiwaan tadi itu. Laki-laki, para suami didominasi oleh logika berpikirnya. Sementara kaum wanita didominasi oleh perasaannya. Sulit ketemu. Lalu kemudian belum lagi kemauan yang berbeda satu dengan yang lain. Berapa banyak sekarang kita disibukkan dengan beli makanan online. Saudaraku, yang satu maunya ini, satu maunya ini. Ya, kalau nggak punya pengertian bersama berapa banyak saya temukan bisa ribut gara-gara yang kecil, hal yang sepele. Tapi untuk bisa berkolaborasi dengan baik memiliki sejiwa. Ya, pikiran, perasaan, kemauan memang bisa berbeda. Tetapi bagaimana untuk bisa membangunnya
dalam prinsip sehati dan sejiwa. Dikatakan di sini bagaimana gereja mula-mula mereka berkumpul, mereka berdoa. Wow. Mulailah sekarang setiap keluarga saya selalu tidak bosan mengingatkan untuk kita bangun mezbah. Ini kesempatan bersama-sama suami istri anak-anak berdoa bersama-sama, menyembah Tuhan bersama-sama, saling memberkati satu dengan yang lain. Dan saya percaya apa yang kita ikat di bumi akan terikat di sorga. Dan apa yang kita lepaskan di bumi terlepas di sorga. Sorga sedang menunggu keputusan dari bumi lewat doa-doa Anda, lewat kesehatian Anda. Mari bersama-sama warga kerajaan kita mewujudkan ini supaya hidup kita ini terus menjadi berkat bagi banyak orang. Sampai kapan pandemi ini kita berharap pemerintah diberi hikmat Tuhan untuk bisa mengambil langkah-langkah strategis hingga mempercepat proses pemulihan. Tapi juga kita butuh warga untuk mengerti secara disiplin, mengikuti protokol yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Tetapi Pengkhotbah 3 ayat 1 mengatakan segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Dan di bawah kolong langit ini ada musimnya, ada masanya. Saya yakin pandemi corona ini tidak selama-lamanya. Ini hanya berbicara tentang musim saja. Tapi yang paling kekal di bawah kolong langit ini, bahkan di atas langit ini, yaitu Tuhan dan firman-Nya. Maka itu pegang prinsip kebenaran, hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah menyimpang ke kanan ke kiri, apalagi tergelincir. Ketika kita taati kebenaran ini, saya percaya langit dibukakan, pemeliharaan Tuhan terjadi dalam diri kita. Dan yang lebih penting itu, kita berjalan seperti destiny, menuju destiny yang Tuhan tetapkan, yaitu keserupaan dengan Kristus Yesus. Imago Dei, Imago Christi, Christ likeness terjadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Mari kita akan lanjutkan ibadah kita dengan perjamuan kudus di rumah kita masing-masing. Anda bisa mengambil roti dan anggur. Kalau Anda tidak siap dengan roti anggur di rumah, Anda bisa ganti dengan minuman ataupun makanan yang lain. Karena yang penting adalah persekutuannya dengan tubuh dan darah Yesus. Bukan karena jenis makanannya. Saya mengundang Bapak Ray dan istrinya Ibu Rina untuk bersama kita nyanyikan lagu Jesus Be the Center. Kenapa saya ingin mereka melayani berdua? Karena saya sedang berbicara soal kolaborasi. Ya, Anda bisa lihat ini kolaborasi suami istri yang luar biasa. Betapa tadi kita menikmati hadirat Tuhan lewat pelayanan mereka berdua. Dan saya yakin yang di mimbar ini juga merupakan ekspresi yang ada dari rumah mereka. Luar biasa. Mari jemaat, semua siapkan perjamuan kita masing-masing. Dan jangan lupa, perjamuan kudus penuh kuasa. Saya yakin kalau ada yang sakit. Tahukah saudara ketika saya di rumah sakit 16 hari itu. Saya bilang sama istri saya, tolong bawakan saya anggur dan roti. Istri saya tidak bisa memang masuk dan dititipkan di bagian kantor depan. Apa yang saya lakukan? Saya perjamuan kudus tiap hari. Sebab saya yakin ketika saya bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus ada kuasa. Dan kiranya saya ingat saudaraku, ketika saya sudah mulai jenuh, tiba-tiba ada tepukan di belakang saya. Ketika saya lagi jenuh di rumah sakit itu, capek. Udah sekian hari, kurang lebih sudah 13 hari saya. Saya menatap ke jendela. Tiba-tiba ada tepukan di belakang bahu saya. 2 kali. Saya pikir suster yang biasa bawa obat-obatan untuk diminum. Saya toleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Saya abaikan. Saya tetap lihat ke depan. Ke jendela itu. Aduh Tuhan, udah kepingin pulang nih. Maksudnya pulang ke rumah ya. Bukan ke Bapa Surgawi sana. Tahu ada tepukan lagi kedua. Saya lihat ke belakang. Tidak ada orang. Di situ saya mengerti. Tuhan sedang menjamah saya. Tahukah Bapak Ibu? Panas saya langsung turun setelah itu.
Dan dokter berkata, pokoknya kita lihat kalau 2 hari berturut-turut panasnya turun, maka Pak Roni boleh pulang. Anda harus percaya bahwa mujizat itu tetap ada. Kisah Rasul 12, Petrus di dalam penjara. Tetapi kemudian malaikat datang menepuknya. Dan dia bisa keluar dari penjara. Di tengah pengawalan yang ketat berlapis-lapis. Apa yang Anda alami hari-hari ini? Anda sudah mulai jenuh. Mari berharap tangan Tuhan dinyatakan. Dan lewat perjamuan ini kita berdoa. Yang sakit sembuh. Yang susah diberi kekuatan penghiburan. Dan saya minta kita naikkan pujian ini. Jesus be the center. Haleluya. Jesus be the center of it all. Amin Tuhan. Jesus be the center of it all. From beginning to the end, it will always been you, Jesus. Jesus be the center of my life. Oh haleluya. Jesus be Saya the memanggil juga istri saya center untuk of my bersama-sama ke depan. life. Berkolaborasi. From beginning to the end, Haleluya. it will always be you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, Jesus be the center of your church. Amen. Jesus be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, everybody sing, Jesus, Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you from my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Oh, the center of it all. Suami istri yang ada di rumah, Anda boleh saling berhadapan-hadapan. Dan mari kita, warga kerajaan, angkat roti ini tinggi-tinggi. So, pada waktu malam sebelum Yesus diserahkan, dia mengambil roti. Dia mengucap syukur atasnya dan dia memecah-pecahkan, membagi kepada muridnya. Dan dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dicintai Tuhan, bukankah roti yang kita angkat dengan tangan kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Amin. Makanlah dalam nama Yesus. Boleh saling memberi ya, suami istri.
saling melayani. Terima kasih Tuhan. Oleh darah Yesus kita telah ditebus. Oleh darah Yesus kita dibawa masuk dalam hadirat-Nya. Oleh darah Yesus kita disembuhkan. Telah disembuhkan. Angkat cawan ini. Dan malam hari itu pula Yesus mengambil cawan yang di dalamnya berisi anggur dan berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Kamu mengingat bagaimana penderitaan Kristus bagi setiap kita. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Amin. Minumlah dalam nama Yesus Kristus. Boleh saling silang suami istri. Ya. Nothing else matters. Nyanyikan sama-sama. Nothing in this world will do. Oh, oh, oh. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you From my heart, katakan. from my heart to the head. Jesus be the center. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about my you. heart. From my heart to the heaven. Hallelujah. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of my life. Jesus be the center My family, of my life. family. Amen. Jesus be the center of my family. From beginning to the end, it will always be you, Jesus. Sekarang angkat kedua tangan saudara Jesus. dan terimalah berkat Tuhan turun ke atas saudara. Segala yang terbaik yang datang dari langit di atas dan dari samudera raya di bumi, segala yang terbaik dari bukit-bukit yang indah, turunlah ke atasmu. Alamilah pemeliharaan Tuhan di masa yang sulit ini. Dan alamilah pembedaan yang dikerjakan oleh Tuhan. Karena hatimu mengasihi Tuhan. Dan hatimu condong kepada Tuhan. Berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus yang luar biasa ini melimpah, membuat kau bersuka cita. Damailah engkau, sukacitalah engkau, beriarialah engkau, sehatlah engkau. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang diberkati dan siap jadi berkat bagi yang lain berkata, Amen. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's from my heart, from my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Of the center of it all. Center of it all. Of
of the center of it all. God bless all.